Sampah bukan hanya masalah kebersihan. Di balik tumpukan sampah yang terlihat sepele, tersimpan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dari pencemaran air, udara, hingga munculnya berbagai penyakit. Fenomena pembuangan sampah padat kini menjadi salah satu isu utama kesehatan lingkungan di Indonesia. Dalam liputan kali ini, kita akan membahas kondisi terkini masalah sampah padat dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar, serta strategi penanganan dan pengolahan sampah tersebut. Kalau dibilang over capacity, kita sudah over capacity ya Mas? Sampah itu dari tahun ke tahun naik terus, nggak pernah berhenti, naik terus. Itu yang menyebabkan efisiensi sampah. Sekarang ada 343 DPA, mereka diminta untuk membenahi DPA-nya. Indonesia memproduksi sampah 76.000 ton per hari. Dengan populasi penduduk yang begitu banyak, sampah menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Terlebih selama ini 40% limbah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA adalah sampah sisa makanan, memicu permasalahan baru pencemaran lingkungan berkelanjutan. Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN mengungkap sampah yang tidak dikelola volumenya mencapai 13.476 juta ton. Angka ini mencapai 40,18% dari total timbunan sampah nasional sebesar 33,541 juta ton. Rumah tangga menyumbang timbunan sampah tertinggi sebanyak 50,8%. Bila kondisi seperti ini terus, bisa dibayangkan dari Sabang sampai Merauke akan berjajar gunungan sampah dari pulau ke pulau. Terlebih saat ini, sebagian besar TPA tidak melakukan pemrosesan sampah, melainkan hanya menjadi tempat pembuangan akhir secara terbuka. Yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan manusia. Pencemaran air, tanah, dan udara menjadi pemicu berbagai penyakit, serta memperburuk kualitas lingkungan hidup. Berikut dampak nyata sampah padat terhadap kesehatan lingkungan. Pembuangan sampah padat yang tidak tepat memiliki dampak serius bagi kesehatan masyarakat dan kelangsungan ekosistem. Dalam kesehatan yang dapat muncul antara lain penyakit menular seperti diare, tipes, dan hepatitis A akibat kontaminasi air dan makanan oleh kuman dari sampah. Selain itu, pembakaran terbuka sampah menghasilkan zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikel halus yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan kronis, penyakit jantung, dan bahkan kanker. Dari sisi lingkungan, penumpukan sampah dapat merusak ekosistem perairan dan darat, mengganggu rantai makanan, serta menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati. Gas metana yang dihasilkan dari pembungkusan sampah organik di TPA juga berkontribusi pada pemanasan global. Sedangkan lindi dari TPA yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air dan merusak kesuburan tanah. Sampah merupakan permasalahan yang sangat dekat dengan kehidupan di sekitar kita. Pembuangan sampah yang tidak diurus akan mengakibatkan masalah besar karena penumpukan sampah atau pembuangan sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga disebutkan pada pasal 4 dan 5 bahwa pemerintah menerapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengolahan sampah, yaitu dengan pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap dan penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
Inovasi pengolahan sampah dengan memanfaatkan teknologi thermal. Bagaimana proses pengolahan tersebut dapat mengubah tumpukan limbah menjadi pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah. Solusi ini dapat mengurangi permasalahan lingkungan sekaligus memberikan pemasukan ekonomi kepada masyarakat sekitar. Kapasitas maksimal pengolahan sampah 100 ton per hari, yaitu 300 sampai 350 kW murni listrik yang dihasilkan dengan kapasitas maksimal 750 kW sehingga dapat mendistribusikan listrik 528 rumah. Tujuan dari pembangkit tenaga listrik adalah mereduksi sampah secara signifikan, cepat, ramah lingkungan, serta dapat menghasilkan abu sisa pembakaran menjadi paving block yang berenergi listrik yang bernilai ekonomi. Beberapa pembangkit listrik tenaga sampah yang rencananya akan dibangun di Indonesia antara lain Jakarta, Solo, Tangerang Selatan, Dekorasi, Palembang, Surabaya, Makassar, Semarang, Bali, Provinsi Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Dari 12 kota dan provinsi yang termasuk dalam proyek pembangunan instalasi pembangkit listrik tenaga sampah baru, daerah Benowo di Surabaya yang sudah beroperasi secara komersial. Dan antara Indonesia bersama stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi nasional pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy di Gedung Wisma Danantara, Jakarta. Program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL tengah disiapkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan sumber energi terbarukan. Rekornas kali ini bertujuan untuk mencari solusi dari berbagai masalah pengolahan di dalam negeri yang memberikan dampak pada kesehatan termasuk perekonomian. Program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dianggap menjadi langkah strategis ke depan untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di masyarakat, di mana pengolahan sampah yang lebih terpadu sekaligus meningkatkan sumber energi terbarukan. Di tengah keindahan alam yang masih terjaga, masalah pembuangan sampah menjadi pengingat bahwa kelestarian lingkungan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga mengancam kesehatan keseimbangan alam. Melalui kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat mengubah kebiasaan mengolah sampah dengan bijak dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat. Karena alam yang lestari bukan hanya untuk dinikmati hari ini, tetapi untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, mulai dari hal kecil seperti memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung program pengolahan sampah di lingkungan sekitar. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Demikian liputan berita kami pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.